Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Resti dengan NPM 0318011014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, filsafat ilmu. Baik, kita masuk pada poin pertama. Poin pertama yaitu akal. Akal berasal dari bahasa Arab, dari kata akal yang berarti akal, pikiran dalam bahasa Indonesia. Akal berarti alat berpikir, daya pikir untuk mengerti pikiran atau ingatan. Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu disebut jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya. Akal dalam pengertian Islam adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya sebagai yang digambarkan Al-Quran, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal dalam pengertian ini yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Sedangkan Muhammad Abduh memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akal, sehingga akal dalam pendapatnya memiliki 6 kemampuan. Yang pertama yaitu mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengetahui adanya hidup di akhirat. Yang ketiga, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. Yang keempat, mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. Yang kelima, mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. Dan poin terakhir yang keenam yaitu membuat hukum-hukum mengenai kewajiban tersebut. Poin kedua yaitu ilmu filsafat dalam ilmu pengetahuan. Bernard Russell 1872-1970 mendefinisikan filsafat sebagai ranah tak bertuan atau non-man's land di antara teologi dan ilmu pengetahuan. Filsafat mempunyai sifat teologi, yaitu bermuatan spekulasi terhadap semesta, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa mengakui atau membuktikannya dan mengutamakan otoritas dibanding rasionalitas. Filsafat juga mempunyai sifat ilmu pengetahuan yang mengutamakan rasionalitas ketimbang otoritas. Ada 4 poin pendekatan filsafat. Poin pertama yaitu pendekatan definisi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat perbedaan filsafat dengan teologi dan ilmu pengetahuan, baik secara objek materi maupun objek formal. Poin kedua, pendekatan sistematika. Pendekatan sistematika ini berasal dari 3 pertanyaan Immanuel Kant. Yang pertama, apa yang saya dapat ketahui? Yang kedua, apa yang saya harapkan? Dan yang terakhir, apa yang saya dapat lakukan? Dari ketiga pertanyaan itu, kita dapat membagi filsafat menjadi 3 wilayah, yaitu pengetahuan, ada, dan nilai. Dan yang ketiga yaitu pendekatan melalui tokoh dan aliran. Pendekatan ini biasanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut. Ada beberapa aliran filsafat. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisme, yang keempat idealisme, yang kelima vitalisme, dan yang terakhir fenomenologi. Dan poin terakhir yang keempat yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan ini sering dijadikan acuan dalam pendekatan filsafat, terutama pendekatan buku-buku filsafat umum di Indonesia. Dan pada poin keempat terakhir pendekatan sejarah terdapat 4 poin, yaitu Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno merupakan peralihan dari mitologi ke logis, penjelasan irasional tentang gejala-gejala alam yang bergeser. Yang kedua, skolastik. Pada masa skolastik ini teologi mengambil alih pemikir filosofis pada filsuf seperti Thomas Aquinas dan Bonaventura berusaha merekonsiliasi akal dan wahyu. Dan poin ketiga, pada masa modern
Pada masa modern ini dimulai ketika orang-orang memasuki masa Renaissance, di mana orang mulai mempelajari filsafat pada masa Yunani kuno. Dan poin terakhir yang keempat, positivisme. Pada masa positivisme, pandangan ini merupakan puncak dalam memandang ilmu pengetahuan sebagai empirisme yang objektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.